Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu alla umuri dunya wal akhirah. Amma ba'd. Segala puji saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus Bapa di sorga, yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan disembah. Oleh karena kasih-Nya kita berjumpa di dunia maya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pencinta channel Muhammad Kece, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan malam. Kita di tahun 2021 jumpa lagi memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lupa pula saya mendoakan para pecinta channel YouTube Muhammad Kece, diberkatilah saudara dalam kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, doanya, selalu diberkati Tuhan. Dan juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang ikhlas mengulurkan tangan membantu pelayanan ini. Kita sadar bahwa hidup ini bermanfaat kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Dalam video ini saya ingin mengucapkan selamat hari kenaikan Isa Al-Masih 13 Mei 2021 bersamaan dengan mengucapkan selamat merayakan kemenangan Perang Badar di Arab, Idul Fitri 1442 Hijriah, 1442 Hijriah. Idul Fitri adalah suatu peristiwa merayakan Perang Badar dan dirayakan seluruh dunia oleh para pengikut agama Islam. Bahkan kemerdekaan RI sudah hampir dilupakan oleh kalangan masyarakat Indonesia. Padahal para pahlawan kita, orang tua kita sangat berjasa untuk memerdekakan NKRI ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit. Semangat 45 perjuangan para pahlawan Indonesia. Jangan sampai sejarahnya dilupakan. Saya selaku bangsa Indonesia yang harus bela NKRI, bela Pancasila dari gangguan orang-orangan khilafah. Saya Islam yang tidak mau jadi budak agama asing. Saya bela NKRI demi masa depan anak cucu saya ke depan. Di dalam Islam, jujur, saya tidak menemukan harapan keselamatan. Itulah sebabnya saya tinggalkan ajaran itu. Dan saya menyampaikan pikiran saya, pendapat saya. Karena sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan NKRI adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Sebagaimana diamanatkan
oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan berpendapat yang bertanggung jawab. Mematuhi norma-norma, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila. Atas dasar itu, demi tegaknya hukum dan harkat martabat integritas bangsa Indonesia, maka Pancasila harus ditinggikan. Oleh karena itu, kita selaku masyarakat Indonesia yang berpancasila harus mendukung, meninggikan NKRI di atas segala agama. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin membacakan firman dari Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang dan seterusnya. Demikian pesan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ayat yang memberikan petunjuk kepada kita. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Inilah harapan, inilah jaminan bagi kita. Jaminan keyakinan kita yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Sehingga ayat yang ke-6 berkata, pesan Tuhan Yesus, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas maksudnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kita gambarkan analoginya ibarat kita mau menuju suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Misalkan kita mau ke Raja Ampat. Kalau kita diajak oleh orang yang berasal dari Raja Ampat, dalam perjalanan kita tidak akan takut dan khawatir. Kenapa?
karena yang diikutinya jelas berasal dari Raja Ampat. Asalkan kita taat saja mengikuti anjurannya, kita pasti akan sampai. Misalkan kita dari Jakarta mau pergi ke Raja Ampat karena terdengar di Raja Ampat begitu indah pemandangan alam semestanya. Kata orang yang dari Raja Ampat, Pak Kaceh, yuk kita berangkat ke sana sekarang, naik pesawat nomor sekian, dalam perjalanan Anda tidak perlu bertanya, pokoknya taat saja apa yang saya perintahkan. Kita dalam perjalanan naik kendaraan mengikuti yang sudah tahu, tidak banyak protes. Tahu-tahu sudah sampai ke tujuan, walaupun kita dalam perjalanan tidur, tidak ada kegelisahan, tenang, santai. Demikian juga kita mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang berasal dari Allah. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, taat saja kepada firman Tuhan. Kita punya kepastian hidup yang kekal. Karena Yesus pergi sementara untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita tidak mengikuti orang yang berasal dari surga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surga? Sementara orang yang tidak tahu surga, jalannya saja masih minta ditunjukkan. Kalau bahasa Arabnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jawaban Al-Quran? Surat 43 Al-Juhruf ayat 61. Wa innahu la ilmun lisa'ati falatamtaruna biha wa tabi'uni ada siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Antara Al-Juhruf ayat 61 dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu ada kesamaan, ada kemiripan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Demikian juga kata Al-Quran. Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, kata Isa. Dan ayat yang 63-nya, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, kata Isa. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah taat kepada Isa. Bukan taat kepada Muhammad. Taat kepada Isa. Tidak ada ayatnya taat kepada Muhammad, inilah jalan yang lurus. Tidak ada di Al-Quran ayatnya. Saya jujur, saya katakan kalau tidak ada ayatnya di Al-Quran, saya katakan tidak ada. Kenapa? Karena orang yang mendengar bukan orang bodoh, pasti akan menyelidiki kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad Kece. Saya tahu
Apa yang dikatakan oleh Muhammad Kece pasti dituntut pertanggungjawabannya. Maka Muhammad Kece menyampaikan apa yang ada tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran berkata, surah 3 Ali Imran ayat yang ketiga berkata, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Apa itu artinya? Allah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan Injil, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Kalau kita sadari bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil, bukan menurunkan hadis, fikih, ijma, qiyas. Bukan itu. Apapun saudara alasannya, itu adalah penterjemah atau penyempurna, bodoh amat. Pokoknya tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Allah menurunkan hadis dan fikih. Kenapa? Karena kitab hadis dan fikih itu adalah karangan-karangan orang Arab. Nah, ini yang perlu disadari oleh bangsa Indonesia. Kalau mau berpedoman, berpedomanlah kepada yang benar. Kalau umat Islam kepada Al-Quran, Al-Quranlah yang dipakai pedoman. Kalau umat Kristen, Alkitab, Alkitablah yang jadikan pedoman. Jangan lari dari itu. Kalau menyimpang dari itu, maka saudara akan ditemani oleh syaitan. Sebagaimana dikatakan surat 43 Al-Juhruf ayat 36. Wa may ya'su an dzikri rahman yuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Quran, maka akan ditemani setan, dan setan itulah yang teman yang menyertainya. Jadi kalau orang yang mengingkari firman Tuhan ditemani oleh setan, wajar karena sudah tertulis, dan itulah penggenapan. Nah, kemana saudara tujuan? Siapa yang mau diikuti? Tentu pilihan ada pada saudara. Sekarang harinya kenaikan Isa Al-Masih, jelas seluruh dunia yang percaya Yesus, yang percaya Isa Al-Masih, hari ini sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Itu merupakan bukti bahwa Yesus adalah hidup. Itu merupakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia hidup lagi. Sebagaimana Muhammad bin Abdullah, dia meninggal, dia dikubur di Masjid Nabawi di Madinah, tidak bangkit lagi. Karena dia manusia biasa. Karena dia makhluk biasa. Bahkan kemuliaan keagungannya Muhammad setelah menjadi orang kaya, menikahi Khadijah binti Khuwailid, orang terkaya di kota Mekah. Dan dia mengaku menjadi seorang nabi setelah berumur 40 tahun. Berbeda dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan dan sudah diberi nama Yesus Immanuel. Isa Al-Masih, putra Maryam, itu sebelum lahir diceritakan, diberi nama. Di dunia ini tidak ada manusia yang belum lahir sudah diberi nama. Di dunia ini mendapatkan nama setelah dia lahir. Tapi Yesus, Isa Al-Masih, sebelum lahir sudah diberi nama. Karena dia adalah kalimatullah. Dia adalah firman Tuhan yang turun ke muka bumi.
Dan perlu saya jelaskan kepada saudara yang mendengarkan channel Muhammad Kece bahwa saya ingin sampaikan ada seorang nabi yang dekat dengan jin. Namanya siapa? Saya bacakan ayatnya. Surat 72, surat Al-Quran surat 72, Al-Jin ayat yang ke-19. Wa annahu la maqama Abdullahi yad'uhu kadu yakunun alaihi libada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya dalam kurung melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Jelas ini ya ayatnya. Orang yang dekat dengan jin namanya Muhammad. Perlu dicurigai. Kenapa banyak orang yang mengorbankan diri demi agama? Jangan-jangan itu ayat firman perintah jin itu yang dilakukan. Ya, yang merusak kejahatan. Ya, seperti surat Al-Baqarah, surat 2 Al-Baqarah ayat 12. Ya ayyuhalladzina la tufsidu fil ardi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Tapi mereka, oh saya ini membuat kebaikan. Padahal demo-demo itu membuat kerusakan. Setidak-tidaknya kursi bandara rusak. Taman-taman bandara rusak. Tapi mereka tidak menyadari. Karena memenuhi ambisinya. Lalu kemana mereka dikirim nanti ketika mati? Surat 19 Maryam ayat 68 berkata, "Wa rabbika lanahsyurunahum sayyatina tsumma lanuhdiranahum haulan jahannama jisiya." Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Ini ayatnya mengiringi mereka mendatangi neraka. Kemudian surat 19 Maryam ayat 71 berkata, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. A'udzubillah min dzalik. Masuk neraka sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Ngeri, saudara. Nah, inilah orang yang dekat dengan jin. Biasanya yang suka dekat dengan jin tuh para dukun. Dukun itu suka ngeduk-ngeduk orang rukun. Mengaduk-ngaduk orang rukun. Ya, mengaduk rumah tangganya biar bertengkar, biar bercerai. Nah, itulah dukun. Makanya tidak Al-Quran, ajaran Islam itu melarang berdukun. Tapi kebanyakan dukunnya merangkap jadi kiai. Pakai sorban, pakai sarung. Ya orang terkecoh. Mau ke luar negeri. Minta dulu, Mbah, saya mau ke Arab nih jadi TKW. Tolong ya Mbah, bawain jimat. Bawainlah rambut. Ditulisan huruf Arab. Ditaruhlah di baju. Ketika sudah sampai di Arab, diperiksa oleh majikannya, ketahuan itu, dipulangkan lagi. Gara-gara apa? Jimat, membuat sial itu. Gara-gara rambut, membuat sial.
Ada seorang TKW dipulangkan gara-gara jimat. Karena rambutnya dikasih menyan, dikasih apa lagi, minyak wangi. Orang Arab ketakutan, akhirnya dipulangin. Ada juga yang keluar negeri banyak yang minta ke keramat, ke dukun dulu, doa dulu di keramat, di tempat orang mati. Orang mati saja belum tentu selamat, dia memikirkan nasibnya, nggak tahu bagaimana. Kok dimintain doa? Setiap tahun diciumin itu batu kuburan. Orang lain nggak boleh nyembah batu. Dirinya sendiri menganjurkan sembah batu. Aneh memang dunia ini. Ya, setelah Muhammad KC muncul, saya harap ke depan tidak ada lagi orang yang sembah-sembah batu ya. Berhenti dari penyembahan batu. Karena menyembah batu adalah musyrik, hukumnya menduakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang nabi yang dekat dengan Allah. Dia sebelum lahir ke dunia diberikan nama. Siapa dia? Simak ayatnya. Quran surat 3 Ali Imran ayat 45 berkata begini. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bi kalimatihi minhu asmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, ini malaikat berkata ya sebelum lahir dia. Wahai Maryam, kata malaikat kepada Maryam. Ini Maryam menjawab enggak ya kira-kira di sini? Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ini malaikat hanya menjelaskan, tidak tanya jawab. Jadi kata malaikat, Maryam, kamu itu mau punya anak yang berasal dari kalimat Tuhan, firman Tuhan, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat nanti. Coba bayangkan, Isa terkemuka dunia akhirat dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Inilah Nabi yang dekat dengan Allah. Namanya Isa Al-Masih menurut Al-Quran. Tadi yang dekat dengan jin siapa? Muhammad bin Abdullah. Sekarang Nabi yang dekat dengan Allah. Namanya Isa Al-Masih. Pilihan ada pada saudara. Mau pilih yang dekat dengan Allah atau mau pilih yang dikerumuni jin. Itu terserah Anda. Saya hanya menyampaikan, bukan menafsirkan. Menyampaikan, membacakan ayat ini. Di mana salahnya Muhammad kece? Ya harusnya saudara-saudara bersyukur. Ada Muhammad kece menyampaikan kebenaran ini. Bukan malah marah-marah. Bukan malah membenci. Bukan malah mengejar-ngejar Muhammad kece supaya tutup mulut, dilaporin polisi. Bikin malu aja. Sadarlah wahai saudaraku, dan bersyukur ada Muhammad KC menyampaikan kebenaran ini. Daripada saudara nanti setelah meninggal masuk ke neraka menyesal kekal. Kenapa aku tidak ada yang ngasih tahu? Padahal sekarang Muhammad KC teriak-teriak di dunia YouTube menyampaikan kepada saudara, silakan pilih siapa yang dekat dengan Allah, ikuti. Siapa yang dekat dengan jin-jin, tinggalin. Karena saudara akan dibawa ke neraka oleh jin-jin itu kalau mengikuti dia. Kemana Isa dan pengikutnya kembali? Dengarin teman-teman, saya bacakan ayatnya. Idh qalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا
ila yaumil qiyamah tsumma ilayya marji'ukum wa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, ini firman Allah nih, dengerin. Wahai Isa, kata Allah, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, kata Allah. Serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, kata Allah. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Isa Al-Masih jalan yang lurus menuju ke surga. Isa dan pengikutnya kembalinya ke surga. Ini jalan yang lurus. Sebagaimana tadi dikatakan surat 43 Al-Zuhruf ayat 61. Dan Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Silakan Anda yang menyimpulkan mau pilih yang dekat dengan jin atau yang pilih mau yang dekat dengan Allah dan kembalinya kepada Allah. Ini temanya adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Karena hari ini ada dua peristiwa yang luar biasa, yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih. Satu hari bersama-sama. Jadi dengan damai kita saling masing-masing melakukan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Jangan saling iri hati. Ya, Anda mau kemana wallahu alam, aku mau ke surga aman dan tentram. Amin.